Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Triani Dewi. Dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1966. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaysia memang sudah dikuasai oleh Inggris. Sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961 terdapat rencana pembentukan negara federalisasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Secara rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara federalisasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia. 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina. Pada 7-11 Juni 1963. Melalui pertemuan tersebut, Filipina dan Indonesia resminya menyetujui untuk menerima pembentukan negara federalisasi Malaysia. Namun pada 16 September Malaysia justru melihat pembentukan federalisasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Setelah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan negara federalisasi Malaysia, PM Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris. Naskah itu ditandatangani di London pada 9 Juli 1963. Di mana dalam naskah tersebut disebutkan negara federalisasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963. Tindakan pelanggaran Malaysia ini kemudian berlanjut dengan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. Melalui pertemuan tersebut, dihasilkan 3 dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Kemudian, pada 17 September 1963, muncul konflik baru, yaitu aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Marahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Kemarahan demonstran Malaysia ini juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno. Ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Pada tahun 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandro, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Tersebut kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB, lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Menjelang akhir tahun 1965, gejolak politik dan ekonomi di Indonesia semakin kacau. Puncaknya ketika terjadi gerakan 30 September atau G30S. Terjadinya G30S membuat Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto. Semangat perlawanan terhadap Malaysia pun runtuh bersamaan dengan kekuatan Soekarno. Permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pun resmi berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Persetujuan Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman. Melalui persetujuan ini, kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik.
pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Dan penjelasan video konflik antara Malaysia dan Indonesia dari saya. Terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.